Halo, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Tegapsiagian dengan NIM 123140054. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 stack queue dan queue. Buatlah program yang menggunakan stack untuk mengonversi bilangan desimal ke biner. Kemudian menyimpan hasil konversi tersebut ke dalam queue, memungkinkan pengguna untuk menginput lebih dari satu kali dengan pertanyaan apakah ingin melakukan konversi lagi dengan menjawab Y atau N. Setelahnya, user akan dapat menginputkan suatu bilangan desimal. Kemudian, membuat fungsi stack yang dapat mengonversi bilangan desimal ke biner, yang dimana hasil konversinya akan disimpan dalam queue, yang berfungsi menampung seluruh hasil konversi yang akan ditampilkan di akhir program. Sehingga, user dapat melihat hasil dari semua biner yang sudah dikonversi oleh program. Kemudian berikut ada contoh dari input dan outputnya. Di sini saya telah membuat programnya, dan saya telah membuat komen untuk mempermudah saya dalam menjelaskannya, dan berguna juga untuk menghemat saya dalam mengatur waktu videonya. Kemudian pertama, di sini ada nama NIM dan kelas praktikum saya. Kemudian lanjut, include IOStream, yaitu library untuk input dan output, dan isi namespace std menggunakan standar namespace agar kita tidak perlu lagi menuliskan std.2.2 setiap kali kita memanggil fungsi cout. Setiap kali menggunakan cout. Nah, kemudian di sini type def struct node pointer address, membuat alias address untuk pointer ke struct node. Kemudian mendefinisikan struct node sebagai elemen dasar dari stack dan queue. Struct node dengan isi integer data yang disimpan ke dalam node. Kemudian address next pointer ke node berikutnya. Kemudian di sini definisi stack dengan satu pointer top, struct stack dengan address top pointer ke node paling atas dari stack. Kemudian definisi struct queue dengan dua pointer, yaitu front dan rear. Address front pointer ke node paling depan dari queue, dan address rear pointer ke node paling belakang dari queue. Kemudian kita buat fungsi stack untuk membuat stack kosong, void create empty, stack pointer s arrow top sama dengan 0, mengatur top dari stack itu ke 0. Kemudian fungsi untuk membuat queue kosong, void create empty queue pointer queue arrow front, untuk mengatur front dari queue itu ke 0. Kemudian queue arrow rear sama dengan 0, mengatur rear dari queue itu ke 0. Kemudian fungsi untuk mengecek apakah stack kosong, boolean is empty stack pointer s, return s arrow top sama dengan 0, mengembalikan nilai true jika si s topnya itu 0. Jadi kalau topnya itu dia 0, dia bakal mengembalikan nilai true. Kemudian fungsi untuk pengecekan queue juga hampir sama, bedanya hanya return queue arrow front sama dengan 0. Dia di sini pengecekannya hanya beda di kalimat di sini front dan ini top. Dan ini jika benar dia mengembalikan nilai true. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk mengalokasikan node baru dengan nilai tertentu. Address allocate integer value. Address new node sama dengan new node kurung kosong, itu new node baru. New node arrow data sama dengan value. Kemudian new node next-nya akan dibuat 0, diatur ke 0. Dan return new node mengembalikan nilai si new node. Kemudian lanjut, fungsi untuk membebaskan memori node, void deallocate address L. Jadi si address L yang akan di delete, makanya di sini dibuat delete L, menghapus node dari memori. Kemudian fungsi untuk menambahkan data ke stack. Nah, inilah fungsi untuk menambahkan data ke stack. Kita buat void push stack pointer s integer value. Kemudian address new node-nya akan memanggil fungsi allocate dengan parameter value, dan akan berarti itu address new node-nya akan menerima hasil dari alokasi si allocate dengan parameter value. Kemudian new node next-nya akan sama dengan
as row top. Jadi next node-nya itu akan mengarah ke top yang lama. Kemudian as row top-nya akan diupdate ke new node yang baru. Kemudian lanjut ke fungsi untuk menghapus data dari stack. Void pop stack pointer s if tidak is empty atau dia tidak kosong stack s-nya. Cek ini untuk pengecekan apakah dia kosong. Jika dia nggak kosong, dia bakal memprogram yang di dalamnya ini, yaitu address delete atau di sini address del sama dengan as row top. Jadi disimpan alamat top yang akan dihapus. Alamat top yang akan dihapus itu akan disimpan terlebih dahulu. Kemudian as row top-nya akan sama dengan as row top yang menunjuk ke elemen berikutnya. Makanya di sini dibuat as top row next. Kemudian diallocate del. Kenapa del yang dihapus? Karena del ini udah menyimpan alamat dari CS top yang ingin dihapus. Kemudian lanjut ke fungsi untuk menambahkan data ke dalam queue. Void enqueue queue pointer key dengan integer value. Parameternya adalah pointer key dan integer value. Address new node sama dengan allocate value untuk mengalokasikan node baru dengan value. Kemudian pengecekan jika queue-nya kosong, if empty queue dengan parameter key front-nya akan sama dengan new node. Jadi front dan rear-nya itu front dan rear, paling depan atau paling belakang itu akan menunjuk ke new node baru, dan di key row rear-nya juga bakal menunjuk ke new node. Kemudian else jika new node itu nggak kosong, key row rear row next sama dengan new node. Jadi next dari rear yang lama akan mengarah ke new node yang baru. Kemudian key row rear sama dengan new node. Rear-nya itu akan diupdate ke node baru. Kemudian lanjut ke fungsi untuk menghapus data dari key. Void dkey key pointer key if is empty queue dalam kurung key address delete sama dengan key row front untuk menyimpan alamat front yang akan dihapus. Kemudian key row front-nya akan menunjuk ke elemen yang berikutnya. If key front sama dengan 0, jika front-nya menjadi 0, rear-nya juga akan menjadi 0. Dan yang dihapus adalah si del. Kemudian fungsi untuk mengonversi bilangan desimal ke biner menggunakan stack. Void decimal to binary stack pointer s integer desimal while ulangi selama desimal itu lebih besar dari 0, karena desimal itu pasti dia lebih besar dari 0 atau dimulai dari 1. Hanya bisa dimulai dari 1 karena yang paling kecil itu adalah 2 pangkat 0, yaitu hasilnya 1. Makanya di sini dibuat dia lebih besar dari 0. Jadi dia akan berulang selama dia lebih besar dari 0. Kemudian in remainder sama dengan desimal persen atau desimal modulus 2 untuk menghitung sisa bagi dari 2, yaitu sisa baginya itu 0 atau 1. Kemudian push s, remainder memasukkan sisa baginya itu ke stack. Jadi remindernya ini akan bekerja untuk menyimpan sisa bagi dari si desimal modulus 2. Kemudian desimal, hasil bagi desimal sama dengan 2, kita letakkan di sini. Kemudian lanjut ke fungsi untuk menyimpan hasil konversi biner ke stack, dari stack ke queue. Void store binary to queue stack pointer s queue pointer key while ulangi selama tidak kosong, stacknya nggak kosong. Jadi selama stacknya nggak kosong, enqueue dengan parameter key dan s row data, tambahkan data dari top stack ke key. Kemudian pop s, hapus top dari stack. Kemudian setelah selesai dari satu perulangan, dia bakal memprogram ini nkey q, min 1. Min 1 ditambahkan untuk sebagai penanda tanda akhir dari satu bilangan biner. Jadi setelah satu bilangan biner selesai diprogram, dia bakal selesai dari satu bilangan biner tersebut, dia lanjut ke yang lainnya.
Kemudian fungsi untuk menampilkan bilangan biner di stack. Void display stack pointer s. If is empty, jika stack kosong, dia bakal mesti out 0. Atau mungkin di sini boleh saya buat 0 aja. Else, jika dia tidak kosong, dia bakal melakukan perulangan. If selama dia nggak kosong, dia bakal mesti out as arrow top arrow data. Jadi menampilkan data dari top stack. Kemudian dia akan dihapus topnya itu dari stack. Kemudian si out NDL seperti biasa hanya untuk memberikan break dari setiap line. Kemudian fungsi untuk menampilkan seluruh isi key. Void display key, q, pointer key. If selama dia tidak kosong, dia akan memprogram address current sama dengan key row front. Jadi dimulai dari front, jadi car-nya ini akan dimulai dari front dan melakukan perulangan dengan kondisi car-nya tidak sama dengan 0. Jadi dia tidak sama dengan 0, berarti selama dia nggak mencapai akhir dari queue, dia bakal memprogram if car arrow data sama dengan min 1. Jika data adalah min 1, dia bakal masih out NDL ke baris berikutnya. Dan jika datanya itu tidak sama dengan min 1, dia bakal masih out car arrow data, menampilkan data dari node. Kemudian car sama dengan car arrow next. Kemudian yaitu berpindah ke node berikutnya. Kemudian lanjut ke fungsi utama. In main, stack s untuk mendeklarasi struct dari stack. Kemudian mendeklarasi struct dari queue dengan huruf key. Kemudian create empty dari queue untuk membuat queue kosong. Kemudian char choice untuk menyimpan pilihan pengguna. Kemudian di sini saya gunakan do while. Setidaknya dia akan melakukan sekali perulangan walaupun itu salah atau tidak gitu. Nah, kemudian create empty stack dengan parameter dan s, alamat si s untuk membuat stack kosong. Kemudian integer desimal. Cout masukkan bilangan desimal untuk meminta inputan, kemudian kita masukkan inputan di cin desimal. Kemudian kita panggil di sini fungsi untuk mengonversi desimal ke binary, yaitu desimal to binary dengan parameter alamat s, desimal. Kemudian di sini cout bilangan binar display binary alamat atau dan s untuk menampilkan hasil dari binar. Kemudian NDL cuma untuk menampilkan atau memberikan break pada output. Kemudian di sini ada fungsi untuk simpan hasil konversi ke Q. Desimal to binary dan s, desimal konversi ulang karena stacknya tadi udah kosong. Kemudian store to key dan s, dan key simpan binar ke key. Nah, jadi karena udah dikonversi ulang, di sini disimpan dia ke key. Kemudian cout apakah Anda ingin melakukan operasi binar lagi? Ya. Kemudian di sini ada choice untuk meminta inputan pengguna. Jadi selama choice-nya itu dia adalah y kecil atau y besar, dia akan terus mengulang. Jadi selama dia masih di antara y kecil atau y besar, dia akan terus meminta pengguna untuk memasukkan nilai operasi binar yang ingin atau operasi dari bilangan desimal yang ingin dibuat ke binar. Dan jika dia selain itu, entah itu k, n atau apapun, dia bakal ke else atau dia bakal ke terhenti. Kemudian cout hasil konversi yang disimpan di Q. Kemudian di sini display key dengan parameter dan key untuk menampilkan semua isi dari key. Di sini langsung kita coba saja. Akan coba saya samakan dengan contoh dari praktikum. Di sini 3 bilangan binarnya 11. Nah, di sini sudah sama. Kemudian apakah Anda melakukan operasi binar lagi? Ya. Inputan binarnya 7, hasil binar. Inputan desimalnya 7, hasil binarnya 11. Di sini kita buat ya. Bilangan desimalnya 7 dan hasilnya 111. Nah,
Kemudian kita pilih ya lagi, ya, masuk ke bilangan desimal, yaitu bilangan desimalnya 111 dan hasilnya itu 1101, 1101 dan triple 1. Nah, benar, bersama dengan yang dicontohkan dari output. Apa Anda melakukan operasi bilangan benar lagi, ya atau tidak? Nah, di sini akan kita coba pilih N. Maka jika program berjalan dengan baik, dia akan menampilkan semua hasil dari konversi biner ini, yaitu 11, 111 dan yang ini. Nah, oke. Di sini untuk contoh output dan dari praktikum sudah sesuai dengan output dari program yang saya buat. Begini saja program dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.